tunjukkan sesuatu gambar. Ya. Kesepakatan kelas kita yang harus kita lakukan ya. Dan yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Satu, apa ini? Gambar apa ini? Gambar kalau datang anak-anak saling memberi salam sama ibu, lalu salam sama ibu guru. Salam dan sapa namanya. Assalamualaikum ibu guru. Salam ibu guru baru masuk dalam kelas. Sebelum masuk kelas apa yang harus kita lakukan? Taruh sepatunya di rak sepatu. Agar apa sih? Agar bersih dan rapi. Pintar. Sebelum kita mulai belajar, kita harus apa? Bukan hanya sebelum kita belajar ya. Sebuah kegiatan harus kita baca doa. Paling tidak bismillah. Bismillah ya. Nah, ini apa sayang? Kita sabar menunggu giliran. Kalau belum waktunya, tidak sabar, pasti dapat giliran ya. Tidak boleh saya duluan. Harus antri. Agar apa sih? Agar tertib dan sabar. Kita belajar menjadi anak yang sabar. Anak-anak kalau menjadi sabar pasti menjadi anak yang pintar. Kalau yang ini apa? Berbagi ya. Kalau mainnya sama ibu guru, bareng-barengnya ibu guru harus bersama-sama. Tidak boleh sendiri. Bermain bersama-sama ya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan tugas, kita harus semangat dan sampai selesai. Semangat. Bagaimana semangat dulu? Semuanya dulu. Lagi. Pintar. Nah, yang ini yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan apa ini? Mengganggu teman, menghardik teman, ganggu temannya, colek temannya. Tidak boleh. Karena apa kita kalau kita dipukul? Sakit enggak? Sakit ya. Yang terakhir, apa ini? Beres. Kalau sudah bermain, kita harus kembalikan lagi ke tempatnya semula. Terus apa lagi? Kita biar apa ini? Biar rapi. Terus apa lagi? Biar bersih dan kelas kita tetap bersih, tetap rapi, tetap kinclong ya. Anak-anak juga menjadi rajin ya. Kalau anak-anak sudah lakukan semua ini, tiap hari dilakukan, akan menjadi keyakinan kelas kita. Kita semangat, kita tahu tugas kita apa, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ya. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah PK dan Wanita Sugerare, teman-teman rekan seperjuangan yang saya sayangi. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara berbagi praktik baik yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tugas CGP calon guru penggerak angkatan 7. Adapun acara pada pagi hari ini adalah sesi pertama, sesi pembukaan. Sesi kedua, penyampaian materi oleh Dinda Diah Eka Sularsini. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, sesi penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, acara penyampaian materi oleh Adinda Diah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini untuk menyelesaikan tugas aksi nyata yang menyebarkan budaya positif ini. Modul 1.4 namanya kalau di pembelajaran Tiang. Yang kita pelajari di sana ada disiplin positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dari setiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan dan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan karakter anak supaya anak tidak menerima segala sesuatu tanpa ada ancaman, sogokan maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Artinya anak-anak harus berusaha untuk survive. Kebebasan, anak dibebaskan untuk memilih keinginannya sendiri, ke kegiatan yang dia inginkan, kebahagiaannya. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang di sekitarnya. Kesenangan anak-anak diberi kegiatan yang menyenangkan, yang membahagiakan dirinya. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Konsep identitas disiplin gagal. Misalnya dikatakan gagal, misalnya kita selalu memberikan hukuman. Hukuman itu dalam menyakitkan anak, membuat anak tidak nyaman, membuat peserta didik takut, memaksa peserta didik, menyembunyikan murid itu menyembunyikan kesalahan agar kita tidak marah. Dia berusaha untuk berhenti gimana biar saya tidak dimarahi sama guru saya. Murid menjadi rendah diri. Kalau kita memberikan penghargaan juga tidak efektif. Terlalu kita memuji anak itu tidak efektif karena tidak datang dari dirinya. Sedikit-sedikit kita kasih apresiasi itu tidak baik. Biar dia datang keinginannya itu dari dalam dirinya. Pokoknya kalau dia kalau dia terlalu dikasih pujian,
tidak datang dari dirinya terus mematikan kreativitas anak tersebut. Konsep identitas disiplin, konsekuensi. Nah, kalau kita di TK, konsekuensi misalnya, siapa yang buang sampah di sekarang kita buat peraturan ya, peraturan. Lamun kata sampah, gimana kita? Nah, kalau kita buang konsekuensinya kan harus dia pahami. Kamu kata sampah berarti anak bukan hukuman. Ada yang harus saya lakukan karena saya melakukan kesalahan ini. Nah, begitu. Kalau konsekuensi itu yang harus dia tanamkan dari anak sendiri, begitu. Kalau restitusi itu kita mengambil keyakinan kelas, misalnya kita peraturan kelas deh kalau kita yang zaman sekarang, yang sudah kita lakukan apa saja, misalnya kita masuk jam 8 nggak boleh ada yang telat ya. Terus kalau masuk kelas kita naikkan sepatu dulu. Nah, namun dia kalau kita naikkan sepatunya itu dia paham sama anak itu. Oh berarti nanti saya akan ada bukan hukuman ya, esensi ya. Nah, dia datang dari dirinya sendiri. Itu dia angkat sepatunya dulu nanti ibu. Tidak seperti itu lagi, kan? Kesadaran diri. Nah, kalau dia habis membaca dia taruh lagi, ya itu yang kita inginkan. Namun tolong sepatu, biar misalnya dia sudah bermain dia taruh lagi sepatunya di atas tempat sepatu, itu sudah kalau anak TK seperti kita ini. Nah, misalnya Bu Guru dia tanpa kita lihat dia angkat sampah. Nah, sementara masih kita lakukan kan, Bu Guru ini saya dapat sampah. Nah, dia masih menginginkan pujian dari kita yang inginkan gimana caranya supaya dia datang dari dirinya mau buang sampah ya memang karena dia ingin sekolahnya bersih. Nah, begitu. Ciri-ciri restitusi memperbaiki hukuman, tawaran. Nah, maksudnya tawaran ini kita berbicara dengan anak-anak kan, kalau kita buang sampah, nah terus anak-anak kita buang sampah sembarangan, bagaimana sekolah kita bagaimana? Kalau tetap saja dia kotor sekolah kita guru. Nah, kalau tetap buang sampah, gimana kalau sekarang sampahnya itu kita pungut masuk ke dalam botol, biar botol ini penuh, lalu kita lakukan nanti bisa di tempat duduk. Nah, kita buat pilihan seperti itu biar bisa anak-anak itu berpikir bahwa kalau kita buang sampah ini ada gunanya, ada arah manfaat, ada manfaatnya bisa kita gunakan mana selain membuat sekolah kita menjadi bersih, juga menghasilkan manfaat yang bisa dipakai. Itu yang harus kita kita gali, kita dalami dan kita kembangkan, terus kita sosialisasi kepada anak-anak sama warga sekolah juga, warga sekolah bahwa ini loh yang harus dilakukan oleh anak, ini loh yang harus kita kembangkan lagi anak-anak di rumahnya, bukan hanya di sekolah saja gitu. Nah, misalnya ini, kalau kita di sekolah TK kita menghukum, yang mau dihukum zaman dulu kan membekas di hati kita, merasa sedih, dendam, bahkan kan kalau kita dihukum sama itu bisa. 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru yang sebagai penghukum, sekali kamu nih harus begini katanya begitu. Ada yang berlaku sebagai teman, ayo ke sini sama ibu guru kita lakukan, itu teman. Kalau membuat rasa bersalah, itu dia membuat anak-anak ciut, sedih gitu kan. Kalau pemantau dia mengamati anak, yang paling bagus ini adalah manajer.
manajer ini dia memantau sekaligus memberikan memberikan motivasi, memberikan yang harus dilakukan itu apa. Itu dia yang paling bagus untuk di posisi restitusi ini adalah manajer. Kalau kita mungkin di TK ini yang paling bagus itu teman, biar anak-anak merasa nyaman. Nah, kalau kata-kata penghukum, kita kadang sering menghukum namanya anak-anak TK kita dengan suara yang keras kan. Nah, itu yang harus kita agak kurangi stigma seperti itu. Soalnya anak TK lamun boleh suara, ada kalau kita tidak bersuara besar nanti kadang tetap aja. Nah, itu makanya kita lebih baik memilih menjadi teman. Nah, biar dia nyaman gitu. Kalau pemantau kadang anak-anak tidak merasakan kan. Dan paling bagus ya manajer, kita menemukan solusi dari semuanya. Nah, tadi keyakinan kelas itu anak-anak udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mematuhi peraturan kelas, keyakinan kelas, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya dapat kalau saya melakukan kesalahan ini. Dia paham sekali dari dalam dirinya. Kamu kalau saya buang sampah sembarangan itu sekolah saya menjadi kotor, itu yang dari dalam dirinya dia paham sendiri tanpa kita ngomong. Kita mau melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang baik. Misalnya kita dia tidak mau masuk, misalnya tidak mau masuk dalam kelas, nah, misalnya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita menjadi teman, kita berbicara. Nah, biar anak-anak kenapa sih ada apa? Biar guru saya ini, saya capek, saya bosan. Nah, anak-anak kan, pendak ibu guru kan dia bilang begitu. Nah, kita sebagai guru harus berpikir dan melakukan apa yang biar anak-anak bisa ya. Nah, ini segitiga restitusi menanyakan keyakinan, stabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita kenapa sih makanya begitu? Nah, kalau yang guru maksudnya saya udah capek, barusan diganggu sama ini. Nah, dia bilang yang itu di menanyakan keyakinan harus kita tanyakan dulu, gitu. Kalau menstabilkan identitas, kita gali masalahnya itu. Nah, gali masalahnya itu lalu menemukan cara yang tepat untuk kita anukan, ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, membuat anak paham akan kesalahannya dan memperbaikannya di kemudian hari. Okay? Ini tugas tiang modul 1.4. Ibu Saadah adalah fasilitator tiang orang Lombok Timur. Yang Niki Mami Hambali pada kesini, selalu Hambali. Ya, dia mengajar praktek tiang. Dan saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi, saya ingin bertanya sedikit. Berarti anak itu dalam permainan itu apabila melakukan kesalahan itu bisa kita tidak melarangnya, tetapi dia memahami dengan sendirinya. Berarti begitu ya? Oh ya, cuma itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Samira. Kan pertama-tama kita harus buat keyakinan kelas dulu, peraturan kesepakatan kelas. Namun kalau kita melakukan hal ini, kalau kita nakal, ganggu teman misalnya, ada konsekuensinya. Ada yang harus
konsekuensi. Nah, konsekuensi dalam arti misalnya dia kalau begitu kita kalau sudah Andi mengganggu temannya misalnya membuat temannya menangis, berarti Andi harus menghafalkan satu ayat pendek misalnya seperti itu. Dia paham jadinya Bu, bukan hukuman kan? Konsekuensi dibicarakan di awal, kesepakatan anak-anak setuju, namun tak adon batur, arah hukuman, arah konsekuensi yang baik. Nah, konsekuensinya itu entah kita menyambut kelas, entah kita ini, kalau dia sudah seperti itu dia akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dia berusaha dan datang dari dalam dirinya berminta adik-adik menangis batur. Nah, itu dari awal pembelajaran, dari awal semester 1 harus kita kenalkan dengan anak-anak kita bahwa kita ini ada peraturan yang harus kita patuhi di dalam kelas kita ini. Nah, tata tertib. Nah, kalau seperti itu kita tidak boleh mengganggu teman kita. Kita harus menyelesaikan tugas kita, harus merapikan kelas, sudah paham ya anak-anak itu. Kita nggak perlu setiap hari ngomong ini. Tapi memang kalau anak TK harus kita biasakan. Mungkin kalau sudah anak-anak biasa itu kasar kan. Semester awal itu harus kita gembleng terus dia agar dia paham. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Ya, setiap awal semester itu kita biasakan dulu, kita bicarakan, kita komunikasikan dengan anak agar dia paham. Nah, begitu ya. Sampai dia paham, sampai dia melakukan kebiasaan itu. Nah, begitu. Terima kasih Bu Samirandi. Pertanyaan lagi. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah-salah tutur kata dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Acara terakhir, marilah kita sama-sama menutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan saya mengenai pemaparan materi oleh Ibu Dia sangat luar biasa, materinya sangat bagus, penampilannya sangat bagus, mudah dipahami, mengena kepada kami. Terima kasih.